أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.
فكذبوا فإنهم لمحضرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عن صلينا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibul masjid Islamatul Khair, guru sabirin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita, yang insyaallah pada malam hari ini kita meneruskan pembacaan anak Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa ba'du. Kemudian dari itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat dari guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Ta'ala. Maknanya guru daripada Abdul Samad Palembang, Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Syekh Saman Madani yang ada di Madinah. Khalifah Syekh Saman itu tidak satu orang saja, banyak khalifahnya. Sehingga yang di Madinah Syekh Siddiq Al-Madani, yang ada di negeri kita Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari. Beliau menyampaikan satu hadis daripada hadis Rasulullah SAW. Cuma karena sudah dikarang dengan bahasa Melayu, jadi kada disebut bahasa Arabnya. Kalau disebut bahasa Arabnya, inda tazkiratil awliya tanzilur rahmah. Satu riwayat, inda zikri salihin tatanazzalur rahmah.
bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah. Ketika dibaca, artinya ada kata waktu, boleh saja membaca manaqib itu. Mau pas di waktu hari wafatnya, hari lahirnya, atau di dalam apaan saja. Tujuannya itu apa? Diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Tujuannya agar supaya turun rahmat Allah. Artinya begitu banyak kita membaca manaqib aulia Allah, banyak lagi turun rahmat Allah. Sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmat Allah itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya membaca manaqib saja, baca Al-Quran turun rahmat Allah, baca salawat turun rahmat Allah. Satu kali membaca salawat 10 rahmat Allah. Satu huruf Quran 10 rahmat Allah. Puluh kebaikan rahmat ngarannya. Dan baca istighfar turun pada kita rahmat Allah. Kita baca tasbih turun rahmat Allah kepadanya. Banyaklah kadar yang kita harus mengetahuinya untuk turunnya rahmatnya itu. Tetapi selain manaqib aulia Allah, nah itu ada tata cara yang di dalamnya itu masing-masing adanya harus orangnya itu benar-benar kepada Allah, baca Al-Quran benar-benar ikhlas pada Allah, baca istighfar benar-benar meyakini Allah mengampuninya, baca tasbih benar-benar ia mengakui bahwa Allah Maha Suci, baca salawat kepada Rasulullah benar-benar ia mengakui salawatnya itu nama perintah Allah. Dan salawat lebih istimewa daripada ibadah yang lain. Di dalam hal yang lupa tetap diberi Allah Ta'ala rahmat. Nah, ibadah lain kalau lupa ada diberi. Nah, keistimewaan di dalam makna membaca manaqib aulia Allah ada limpahan rahmat dan ada limpahan berkah ilmu di dalam manaqib itu, jadi lo lebih pada yang lain. Syaratnya membaca manaqibnya itu meyakini orang yang membaca dan orang yang mendengar bahwa orang yang dibacakan manaqib sejarah dia itu orang itu benar-benar adalah aulia daripada aulia Allah. Kita hanya meyakini dengan asbab ada manaqibnya dan ada tandanya. Kita disuruh percaya, yakin dan cinta, nah itu aja. Sebaliknya kita membaca manaqib aulia Allah tapi mengoreksi di dalam perjalanan hidup orang tua wali, kemudian seolah-olah kita kada percaya orang tua wali, nah itu adanya rahmat yang turun, laknat Allah. Artinya berbahaya aja juga apabila salah-salah. Maka dari itu lalu harus diterangkan sebaik-baiknya bahwa para aulia Allah itu adalah penerus Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi rahmat kepada si kita yang hidup, atau kita yang belum ada, atau kita yang sudah tiada. Karena menyebut lil alamin, bagi seluruh alam Rasulullah. Maka rahmat Rasulullah itu lalu ditaruhkan di dalam martabat kata warasahnya. Allah memberi rahmat kepada kita dengan sebab ada wujud para aulianya. Aulia yang ditaruh di masa kita itu menjadi rahmat kepada kita, seolah-olah Allah memberi awan kita.
kitanya nalai lagi mensyukuri, kan kayak itu aja. Tidak ada mendapat berkah di dalam makna kehidupan walaupun sejaman dengan aulia Allah Ta'ala hanya dua. Pertama, orang yang menantangnya. Kedua, orang yang memusuhinya. Ada dapat apa-apa. Ada sebentar gurih kada dapat, karena di dalam makna berpikirnya itu kayak menyamakan dengan hal ehwal dirinya, sehingga apabila ini berbeda seolah-olah salah orang itu. Lalu di situ ngarannya masuk dalam kata i'tirad. Walaupun aulianya tu wali kutub, ada manfaat faidah pada orang yang sama-sama aulia itu. Jadi perlu tujuan itu kita ketahui, biar supaya jangan sampai si kitanya salah paham. Allah mengutus Rasulullah untuk kita, Allah mengutus penerusnya untuk kita, itu milik kita lah. Kita semasa dengan guru sekumpul guru itu milik kita, jangan dianggap orang lain. Allah naruh di kita sama-sama. Orang semasa dengan Datuk Kalampayan itu milik ini. Allah menaruh situ, di situ ada warasah yang di dalamnya menimbulkan rahmat Allah. Nang salah pahamnya itu lalu seolah ia si guru tadi mau usik di dalam martabat kata kehidupannya. Di situ lalu salah paham. Padahal milikinya, nang kayak kita di masa kita punya presiden. Presiden itu kan presiden kita, dan kita turun ke bawah RT itu RT kita, dia turun lagi ada pejabat di atasnya lurah itu punya kita, kemudian dari sistem keamanan kepolisian tentara itu punya kita. Nah, di sini aja kesalahannya karena kita menganggap itu bukan seolah-olahnya yang dihadirkan kepada kita. Di situ adalah salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kental di dalam semasa beliau dengan sahabat. Pengajarannya itu bukan sistem seperti orang lain, tapi kalau walid diwaladihi, seperti orang tua dengan anaknya, dia sistem kekeluargaan. Sehingga masing-masing memiliki si aulia itu, dia tahu bahwa dia milik seluruh dan orang semasa dia, dan dia menjadi rahmat. Si orang lain itu tahu juga bahwa aulia itu diberi Allah kepada dia. Nah, sehingga ada hubungan aulia dengan orang yang semasanya, orang yang semasa terhubung seolah satu keluarga besar. Nah, ini asal sistem daripada sistem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengajarkan seperti itu. Nah, itu makna turunnya rahmat. Orang yang membacanya dan orang hadir mendengarkannya, asal jangan itu tadi dua. Rahmat Allah terutama kepada kita yang sama-sama kita, yang sangat diperlukan itu adalah ilmu. Ilmu itu rahmat pada kita. Baik ilmu hubung kepada akhirat, ilmu hubungan kepada dunia. Kan kita tidak menguasai ilmu akhirat, tapi menguasai ilmu dunia. Akhirnya jadi rahmat dalam kehidupan. Dunia ini apabila dipahami timbul akhirat. Ada dunia apabila kada dipahami akhirat itu kada ada. Karena berlapis. Dah hidup di dunia sementara, artinya ada akhir. Hidup di akhirat kekal selamanya. Tetapi tidak bisa menuju akhirat kalau kada harus melewati dunia. Dunia dulu baru akhirat. Nah, lalu di dalam rahasia dunia ternyata di situ
seseorang bisa mengambil manfaat untuk negeri selanjutnya akhirat. Dua, kesimpulan negeri kita apabila ada di surga, di neraka. Tapi janji Allah seluruh orang muslim mukmin surga. Apabila ia di dalam hidupnya ada memperbuat kesalahan, kemudian tidak diampuni oleh Allah, karena ia juga tidak mau minta ampun dan bertobat, akhirnya proses masuk ke neraka dulu. Tapi ada iman dan ada muslimnya, dia akan keluar dan kekal di dalam surga. Artinya kan ada yang masuk ke neraka selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surga ya. Tapi manusia aja. Surga tempat manusia. Kemudian neraka dimasukkan kepada orang yang ada Islam, ada mukmin. Maka kekallah di dalam neraka selama-lamanya. Itu yang perlu dijaga. Kita boleh berdosa, boleh tersalah, tapi iman dijaga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jaga betul-betul. Tidak bisa menjaga ini kalau ada rahmat Allah. Tidak bisa seseorang ada dorongan untuk mendapat rahmat Allah kalau ada membaca manakib. Nah, lalu manakib itu seolah mendorong turunnya rahmat Allah, ilmu itu tadi. Karena di sana ada perjalanan, percontohan daripada perjalanan para kekasih Allah. Aku lihat beberapa murid yang dahulu mengarang, ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Ini taksisnya, amaliyahnya, baca Quran dan tahlil, bersedekah sekuasanya. Tapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Dan kalau dengar yang demikian itu, yang riwayat tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang itu, atau sekadar pahamku yang gabal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku. Oleh Syekh Muhammad Siddiq Al-Madani, bahwa ambil riwayat orang-orang dahulu, ini kan pada tahun 1100, zaman lahir 1132, tahun 11 daripada hijrah Rasulullah. Itu dasar sudah ada baca manakib, sudah ada baca maulid, sudah orang bertahlil, baca Quran, kemudian bersedekah. Sedekah itu ada unsur seperti kita habis acara baca doa, kemudian kita makan. Nah itu memang sudah dari dulu. Artinya pekerjaan itu dikerja oleh para ulama, dikerja oleh orang-orang saleh, dikerja oleh para aulia. Nah dia teruskan ke atasnya. Ada keluar daripada sunnah Rasulullah. Cuma hanya beda adat saja kita. Adat kita rata-rata apabila makna haul ini tahun sekali pada ketika beliau wafat, kemudian kita adatnya berbeda-beda. Ada baca tahlil, baca yasin, nah itu di dalam martabat amalnya beda. Artinya di dalam makna itu seluruhnya ada keluar dari makna sunnah Rasulullah. Karena gawiannya dikerja oleh orang-orang saleh warasah para anbiya. Kemudian melihat juga riwayat-riwayat sahabat pun mengerja juga. Di zaman Rasulullah pun ada pekerjaan yang seperti itu. Enggak ada jenis makanan, enggak ada jenis bacaan dan seluruhnya. Rasulullah berjiadah, salam, kadang beliau baca Quran dengan makna surah-surah pendek. Itu kan untuk memberikan satu pengajaran bahwa beliau pun baca Quran. Rasulullah SAW berjiadah lewat ada kubur, maka ambillah beliau ada pelepah kurma masih hijau, ditaruhlah di kubur. Itu percontohan di dalam makna doa oleh Rasulullah. Selama ini pelepah kurma masih hijau, Allah akan mengampuni orang yang di dalam kubur. Karena ada unsur di situ. Rata-rata seluruh Asia ini bertasbih. Jadi geraknya daun pisang tadi tiup angin sebenarnya bertasbih. Geraknya daun kelapa ditiup angin bertasbih. Geraknya
pelapah kurma bertasbih. Selama dia hidup dia bertasbih. Akan dapat ampunan lah di dalamnya. Nah, lalu orang kita rata-rata mengambil itu dijadikan seperti bunga. Nah, daun pandan apa selalu ditaruhlah di atas kubur. Nah, itu punya dasar juga. Dalam makna asal orang mengetahui bahwa yusabbihulillah ma fis samawati wal yusabbihulillah telah bertasbih yang di langit di bumi. Dari itu ada kadar selama oleh Rasulullah dia hijau. Tak berziarah ke kubur para aulia, orang menaruh bunga harum, ada tusuk awan gadang pisang disusun selama hijau, artinya belum lagi kering, ada boleh diambil. Itu unsur hukum. Orang ngajar menaruh ada manfaat ke kubur. Yang boleh diambil nang kering. Lain dengan seperti bukan di kubur, orang menaruh di masalah, ada haul, ada melati bunga Pak Salon, itu lain, tidak ada masalah. Kalau ditaruh di kubur itu ada unsur najar si penaruh kepada kubur itu, sama ibarat bahasa itu orang bawa ke masjid. Kecuali udah tidak ada manfaat lagi baru boleh diambil. Kalau masih ada manfaat dia ada boleh. Kalau zaman ini kan jarang, karena kan ambil bahari, karena bahari lah bunga nang kering itu dibawa boleh ke rumah. Itu karena kan pina palas awak itu jadi colopakan ke banyu dilapayakan bahari kada bawa obat keberkahan dari rahmat Allah aja melewati berkah para aulia. Ya ini kan sudah orang semuanya, mana mau orang ambil nang karing-karing, nah hijau diambil orang, padahal kada boleh. Itu hak daripada orang nang menaruh ke kubur, dia punya najar. Kita pindah najar dia, nah itu lepas hukum. Artinya berbedanya di dalam martabat adat tidak merubah kepada unsur asal. Rasulullah menyatakan bermanfaat kepada meninggal as-sadaqah, bermanfaat kepada al-istighfar, bermanfaat kepada doa, al-istighfar, wa doa, wa sadaqah. Tiga perkara ini bermanfaat kepada orang yang di dalam kubur, memintakan ampun, mendoakan, dan bersedekah untuk yang lain yang langsung unsur ada jadi amal jariah. Nah itulah ya. Nah ini di luar itu amal jariah begitu meninggal dunia mengalir tanpa ada proses. Ilmu yuntaba, ilmu yang diambil orang manfaat, orang bisa baik dengan ada wujud pengajaran si guru, akhirnya orang paham, dia meninggal dunia langsung mengalir. Kalau ada saleh punya anak tapi dia jadi orang saleh, meninggal dunia tanpa proses langsung mengalir. Sedekah jariyah, sedekah di masjid yang dia dibangun untuk ibadah pada Allah, meninggal dunia langsung mengalir. Yang ini harus diperbuat oleh orang yang hidup. Al-istighfar, orang yang hidup inilah, orang yang meninggal kalbu gawis, orang minta tolong di laut, kekaraman di laut tenggelam, ada denang menolongi, suara kada sampai juga kada datang. Orang meninggal dunia sama seperti itu. Yang bisa menyampaikan itu hanya Allah. Nah, hubungan kepada Allah lalu doa, al-istighfar, as-sadaqah. Nah ini kita nak hidup ini apa juga diulah, lebih baik mendoakan orang yang sudah terdahulu pada kita, dapat rahmatnya orang. Bisa bisa orang tua, bisa saudara, bisa tetangga, bisa kaum muslimin muslimat.
masih hidup selama hidup deh. Kalau sudah mati lah kau lagi menggawin. Jadi maknanya ya perlulah kita di dalam makna unsur ambilan rahasia orang membaca manakib ini diperbuat para aulia mereka di waktu hari wafatnya bisa setahun sekali mereka itu baca Quran di situ, kemudian bertahlil, kemudian bersedekah. Kita bisa ambil unsur dan kalau sudah keluar daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Artinya nang Amerikan ini langsung murid beliau dan khalifah beliau ada di Madinah itu Muhammad Siddiq, paguruan daripada Abdul Samad Palembang dan paguruan itu Kalampayannya karena rasnya Syekh Saman. Ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub dalam negeri Madinah Rasul. Syekh Saman ini disebut orang adalah ahlu sunnah jamaah. Apa ahlu sunnah jamaah itu? Menghimpun antara syariat dan hakikat. Syariat dan hakikat dihimpun, diamalkan, disebut tariqatnya adanya. Kita belajar berwudu sebagaimana wudu Rasulullah, kemudian kita amalkannya. Nah itu syariat wudu Rasulullah, mengamalkannya itu tariqat. Di waktu berwudu kita tahu bahwa ada daya upaya kita seluruhnya pertolongan Allah, anugerah Allah, pemberian Allah, itu hakikat ngarannya. Dihimpunlah tadi syariat, tariqat dan hakikat. Kalau wudu aja kada daya tahu juga wudu Rasulullah kayak ini, tahu juga kayak ini maksudnya wudu. Nah itu kada belajar orangnya, wudu hanya melihat orang. Nah ini disebut lapas syariat. Ada syariatnya di situ. Karena syariat itu adalah pekerjaan Rasulullah. Makanya Rasulullah jadi milik kita karena pekerjaannya jadi diri kita, jadi gawian kita. Kita teruskan terus sampai Imam Syafi'i, sampai para aulia yang melajari sampai guru kita. Itulah wudu Rasulullah dan mazhab Imam Syafi'i. Enggak ada milik kita lah. Tarekahnya karena mengikuti artinya harus menuntut ilmunya kemudian mengamalkannya. Di waktu mengamalkan itu jangan merasa kita ambaliakan kada badaya kada berupaya. Nah itu hakikatnya adanya. Nah disebutlah orang nang bagawi nang mengamalkan agama seperti itu ahlu sunnah wal jamaah, ahlu Quran sunnah hadis saja jamaah. Ya ulama tadi ijma ada gurunya. Akhirnya ini termasuk di situ ada umat Allah, Muhammad, umat ahlu Quran, sunnah, hadis, ijma, wal jamaah, jamaahnya ya kita nih ijma kita. Amalnya disusun secara pribadinya untuk kita iya syariat, tariqat dan hakikat. Dua aja sebenarnya syariat dan hakikat, tapi karena mengikut Rasulullah lalu masuk dalam makna mengamalkan syariat atau tariqah. Nah beliau nang dilajarkan nah itu aja juga. Jadi nang dilajarkan oleh Syekh Saman nah itu Pak syariat, tariqat, hakikat. Terus seperti itu. Kemudian beliau diangkat Allah sebagai wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Wali kutub beliau Qutbul Aqwan Syekh Saman. Kemudian diberi tugas oleh Rasulullah untuk menunggui kubur Rasulullah. Sehingga barang siapa berkehendak ziarah ke kubur Rasulullah SAW padahal dia ada minta izin kepadanya, saya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Karena beliau ditugasi untuk menunggu kubur Rasulullah, orang hendak berziarah itu minta izin. Zaman dahulu, kalau zaman sekarang kan kada kawat. Karena zaman kita beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ziarah ke kubur Rasulullah itu kan ada dibatasi. Zaman kita ini dibatasi oleh petugas. Makna masuk ke rawadahnya itu kalau ziarah melewati samping yang ada lubang satu, lubang menuju sampai ke kubur Rasulullah, lubang dua
Ya Abu Bakar mati Jumat itu bebas saja. Yang bab Jibril bab situ bab ziarah itu ada masalah jam berapa aja 24 jam, tapi begitu bicara ke dalam raudahnya itu, nah itu ada peraturan sudah. Ada kalau lagi sembarangan. Bahkan apa? Bang maknanya supaya berziarah kepada Rasulullah diterima oleh Allah, artinya punya peradaban. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berziarah walaupun beliau sudah wafat sama berziarah di waktu beliau hidup. Badan kita nih, nah Rasulullah itu mulia, kau berziarah ke Rasulullah walaupun kada melihat mata karena sidin sudah wafat. Tapi kita tahu hadis Rasulullah, manzarani wajibat syafaati, siapa menziarahi aku wajib orang dapat syafaatku. Dapat syafaat Rasulullah sama kayak berziarah di waktu beliau hidup. Itu kan anugerah Allah besar. Walaupun sekadar pada depannya orang berziarah beri salam kepada beliau. Jangan hanya beliau saja difokuskan, beri salam juga kepada sahabat beliau Abu Bakar, beri salam juga kepada sahabat Umar, karena itu tidak bisa dipisahkan. Ada Rasulullah aja sahabat kada Rasulullah kada terima. Nah peradabannya salah. Ashab Rasulullah orang-orang seperjuangan, dia susah senang dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengakui ashab beliau itu seluruhnya ahlullah. Artinya orang-orang yang memang Allah radhiyallahu anhum wa radha'an. Dan muhajir ansarul ladzina tabau bihsan radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Artinya kita ada di dalam mana sahabat radhiyallahu anhu. Itu dasar memang, dan diakui Rasulullah seluruhnya. Allahumma disaksikan oleh Allah dengan malaikatnya bahwa ahlul badar, orang-orang perang dari Rasulullah, saksikan dengan ampunan Allah. Allah masih itu kamu hidup apa aja kamu gawi Allah mengampuni. Itu waktu hidup sudah seperti surga. Apa seluruhnya dalam lindungan Allah baik sebadaan orangnya. Sehingga satu sahabat kita bisa mengikutnya maka selamat di dunia akhirat. Ashabikan nujum biayi maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya seperti bintang beri petunjuk kepada umat. Satu sahabat saja ihtadaitum kamu dapat petunjuk, hanya selamat saja. Nah kita ambil ininya Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, jangan hakikat melulu salah, jangan syariat melulu salahnya. Syariat melulu hanya yang dipelajari tentang syariat saja, bacaan, perbuatan, ingatan, tapi kada tahu di Tuhan salah. Itu disebut qadariyah, ngarannya hamba berkuasa. Hakikat melulu Tuhan aja kada ada lagi syariatnya. Karena Tuhan melulu lalu kada ada syariat. Sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, itu ngarannya Jabariyah. Apa arti Jabariyah? Nah itu hamba ini kada ada, hanya seperti kapas yang ditiup angin kahulu, kahilir, ke atas, ke bawah. Karena ada wujud kata kapasnya itu maulah sesat. Kata daripada hambanya ada tapi ditiup terserah Allah Ta'ala semuanya. Allah Ta'ala juga sekongan sudah. Nah ini salahnya. Tapi wujudnya masih ada. Wujud si hamba jadi Tuhan. Karena dia itu kekal di neraka karena diakui oleh Rasulullah seperti kata orang Majusi, orang Yahudi. Majusi mati sama seperti Jabariyah itu kayak itu juga kakak juga di neraka. Nah Ahlus Sunnah nang salamat menghimpun kita meyakini bahwa bisi Tuhan, tetapi menggawi perintahnya dengan pertolongannya juga. Perintahnya ini kada bisa pas kalau kada mengikuti tata cara kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara contohannya aja nah ini sih zaman menunggu kubur beliau, sebenarnya isyaratnya itu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Sampaikan kepada orang banyak, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintai kamu. Nah ini unsur makna jarahna itu. Jarahna itu pada jahirnya badan Rasulullah sempurna, tapi pada hakikatnya mencintai beliau. Nah itu. Kemudian sambungannya adalah tabiatnya. Nah itu sambungannya. Tabiat tahlil, bahaul.